Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu kembali rekan-rekan guru honorer se-Indonesia. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi terkait kelengkapan untuk pemberkasan, yakni pengisian daftar riwayat hidup. Nah, di mana di sini kita melihat beberapa poin penting, yakni terkait surat sehat nafza, di mana di sini diperkirakan biaya pengurusan surat sehat dan nafza ini mencapai jutaan rupiah. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti akan melengkapi DRH dengan surat pengalaman kerja, kira-kira bagaimana cara mendapatkannya, dan rumah sakit yang menjadikan rujukan untuk pengurusan surat sehat dan nafza ini. Untuk informasi lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Nah, Bapak Ibu, salah satu di antara berkas-berkas yang harus Bapak Ibu upload dalam pengisian DRH itu di bagian dokumen adalah file scan bukti pengalaman kerja asli yang ditandatangani atau fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja. Nah, ini ukuran maksimalnya adalah 1 MB ya, dalam bentuk PDF. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian juga file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika atau kita biasa sebut dengan nafza ya, narkotika dan zat terlarang, yang ini ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Ya, rumah sakit rujukan ataupun puskesmas apakah boleh? Kemudian file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Baik, kita lihat Bapak Ibu, kabar yang berkaitan dengan hal ini. Berita pertamanya adalah urus dokumen pemberkasan NIP3K guru honorer lumayan mahal. Oke, kita lihat beritanya. Guru honorer harus menyiapkan dana ekstra untuk pemberkasan NIP3K dari 10 dokumen yang harus disiapkan para calon P3K. Surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika atau kita sebut dengan nafza, paling besar dananya. Besaran berbeda-beda tergantung daerah, benar sekali. Ambil contoh di kota Palembang, kisaran dananya 535.000, sementara di Jakarta mencapai 850.000. Saya kemarin bayarnya lumayan mahal, yakni 850.000 untuk sehat jasmani, rohani, dan narkoba. Jadi di sini ada satu tempat pengurusannya tapi 3 surat ya, 3 surat. Bisa saja ini 2 surat, sehat jasmani, rohani 1 surat, kemudian narkoba 1 surat. Karena nanti di-upload itu 2, Bapak Ibu bisa gabung ini kalau dapatnya 2. Ya, digabung 1 PDF. Kemudian ini ya sampai rohani ya, digabung menjadi 1 file. Kemudian yang narkoba nafza sendiri karena form uploadnya sendiri-sendiri ya. Kemudian sementara itu Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Sumatera Selatan, Susi Mariani mengungkapkan untuk mengurus surat keterangan kesehatan yang ada 3 macam, dana itu dikeluarkan sebesar 535. Untuk SKCK sendiri dia membayar 35.000, ya tidak mahal ya SKCK ini. Kemudian sudah ada sidik jarinya juga, itu pun belum dokumen lain. Jadi banyak juga sih kalau di total katanya. Oke, ini masing-masing daerah tentu memiliki harga yang berbeda-beda. Kemudian sama halnya dengan Nur yang memperkirakan akan habis jutaan untuk mengurus berkas ini. Dia berharap proses pengurusan dokumen bisa lancar mengingat sudah akhir tahun. Oke, benar sekali karena padat ya Bapak Ibu. Walaupun harus mengeluarkan dana tidak sedikit, baik Nur maupun Sri sangat bersyukur karena sudah masuk dalam pemberkasan. Keduanya berharap secepatnya bisa mendapatkan NIP3K serta SK sehingga bisa mendapatkan hak-hak sebagai ASN. Ya, mudah-mudahan enggak lama ya, karena ada banyak kawan kami was-was tidak digaji lagi sebagai honorer tahun depan, pungkas Susi Mariani. Ya, bagi Bapak Ibu yang saat ini memang dalam proses pemberkasan, tentu nanti status Bapak Ibu sebagai honor daerah itu tetap mengacu pada arahan instruksi sekolah dan dinas pendidikan ya. Tentu kami sendiri di Dinas Pendidikan Provinsi Kepri masih terus berkoordinasi. Mudah-mudahan saja kalau SK-nya ini nanti cair di bulan Februari, maka tentu perpanjangan kontrak di tahun 2022, mereka yang lolos tahap 1 tentu tidak lagi masuk dalam SK. Tapi bagaimana rekan-rekan yang masih belum jelas ya untuk tahap 2 dan tahap 3. Tentu saja nanti akan ada kebijakan yang
diambil alih oleh Dinas Pendidikan. Dalam hal ini Bapak Ibu harus berkoordinasi. Kemudian Bapak Ibu berkenaan dengan hal ini juga sama terkait dengan suket ini. Biaya suket kesehatan di Blitar juga jutaan rupiah ya. Guru honorer pilih di kabupaten lain. Jadi Bapak Ibu boleh mencari alternatif. Intinya adalah di rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan pemerintah ya. Di sini ditambahkan biaya pemberkasan NIP3K mahal juga. Guru honorer yang lulus P3K tahap 1 harus mengeluarkan dana jutaan rupiah. Ketua Forum Honorer K2 Blitar, yakni Sri Haryati, mengungkapkan dirinya belum mengurus dokumen pemberkasan. Namun informasi dari rekan-rekan yang sudah mengurus surat keterangan kesehatan biayanya 1 juta lebih. Itu belum dokumen lain. Kawan-kawan guru mengeluh juga karena dalam sehari keluar 1 juta rupiah. Cuma mau bagaimana lagi? Sudah tuntutan Kapsri. Ya, tentu saja Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Ya, pejam mata lah istilahnya ya. Mudah-mudahan pengurusannya lancar dan Bapak Ibu segera menerima NIP3K. Guru honorer K2 yang sudah mengabdi 26 tahun ini menduga mahalnya biaya suket tersebut karena banyak yang harus diperiksa. Mulai dari tes jantung, HIV/AIDS, narkoba, dan lainnya. Selain itu, tesnya tidak cukup sehari. Ya, ini tentu tergantung dari daerah juga ya, bisa sehari, bisa lebih. Kemudian Sri berencana berangkat ke Kediri karena informasinya biaya di sana tidaklah semahal di Blitar. Teman-teman P3K 2019 yang lebih terjangkau kantong guru honorer ya di Kediri katanya. Insya Allah Senin saya ke sana. Sebenarnya tambah Sri, Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Blitar telah merekomendasikan untuk suket ini bisa dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara. Nah ini Bapak Ibu, Rumah Sakit Bayangkara ini milik TNI ya. Kemudian Rumah Sakit Blitar ya, Rumah Sakit Umum, pasti Rumah Sakit Negeri atau daerah itu adalah Rumah Sakit Pemerintah. Tiga rumah sakit tersebut menyediakan tes narkoba, psikotropika, kemudian prekursor dan zat adiktif lainnya. Untuk surat keterangan kesehatan jasmani rohani ini bisa di puskesmas asalkan dokternya berstatus PNS. Ya benar sekali, untuk surat sehat jasmani rohani ini sebenarnya bisa di puskesmas ya, karena dalam keterangan tadi ya kita lihat di sini keterangannya adalah untuk surat kesehatan ini dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan. Ini bisa di puskesmas ya. Yang tidak bisa itu untuk nabza. Ya, untuk nabza tentu saja di rumah sakit yang direkomendasi, bisa juga di kantor BNN atau Badan Narkotika ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk kelengkapan surat keterangan, untuk surat keterangannya, tapi tentu saja Bapak Ibu sendiri kan sudah memiliki pengalaman menjadi guru. Maka setidaknya Bapak Ibu dapat mengisi pengalaman kerja itu dari pengalaman Bapak Ibu menjadi guru. Nah, di sini ada informasi tambahan mempercepat pemberkasan NIP3K guru dari Jakarta ya ini ya Bu Nur. Ikuti cara guru honorer DKI Jakarta. Kita lihat di sini. Ketua Forum Honorer DKI Jakarta Nur Baiti menyarankan para calon P3K guru tahap 1 mendekati pemerintah daerah atau Pemda masing-masing. Pasalnya BKD dan Dinas Pendidikan yang akan mengurus pemberkasan NIP3K guru bagi honorer yang lulus tahap 1. Kalau mau cepat pemberkasan sebaiknya berkoordinasi dengan BKD dan Disdik. Itu sudah kami lakukan di DKI, kata Nurbaiti. Dia menyebutkan BKD dan Disdik DKI sangat membantu guru honorer K2 dalam pemberkasan. Bahkan untuk format surat lamaran dan pengalaman kerja pun dibuat oleh Disdik. Nah ini Bapak Ibu ya, perlu sekali ya. Untuk surat lamaran sebenarnya memang tidak ada format asli resminya. Kemudian untuk surat pengalaman kerja juga tidak ada format resmi. Namun Bapak Ibu, sebagai masukan saja, untuk pengalaman kerja ini tentu Bapak Ibu, biasanya yang honor Pemda ini adalah honornya dari Dinas Pendidikan awalnya. Maka bisa saja nanti berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk dibuatkan surat pengalaman kerja. Ya, jadi bukan SK yang diupload ya, bukan SK Bapak Ibu ya. Namun dalam pengisian pengalaman kerja di form DRH itu bisa mengacu pada SK, tetapi yang diupload adalah pengalaman kerja. Kemudian untuk surat lamaran juga Bapak Ibu tidak ada formatnya. Bapak Ibu bisa nanti coba download di deskripsi, saya juga siapkan. Ya di sini ditambahkan mereka sangat support setelah saya rutin berkoordinasi. Dari dokumen-dokumen yang disiapkan, Disdik DKI menyiapkan supaya teman-teman tidak bingung terangnya.
Nur menyarankan para guru honorer yang sudah lulus tidak berdiam diri, jangan hanya menunggu surat dari BKD, ya harus jemput bola atau coba koordinasi. Ya tentunya rekan-rekan guru honorer kan punya forum ya, ataupun punya ketua untuk dapat segera berkoordinasi ke Dinas Pendidikan setempat. Sebab pengisian daftar riwayat hidup atau DRH di akun SSCSN itu sampai tanggal 10 Januari. Ya meskipun sampai 10 Januari, tentu kita teliti tapi juga tidak terlalu santai. Selanjutnya 2 sampai 31 Januari proses pengusulan NIP3K oleh pejabat kepegawaian kepada BKN. Yakinlah Pemda akan merespon positif kalau guru honorer mendekatinya dengan cara baik. Koordinasi itu penting sekali, ucap Nurbaiti. Ya Bapak Ibu, ini adalah informasi masukan dari rekan-rekan yang sudah mengurus, baik itu mengurus surat kesehatan maupun yang mengurus surat keterangan pengalaman kerja ya, yang banyak menjadi pertanyaan di kolom komentar video kami terkait live pengisian daftar riwayat hidup. Ya tentu saja Bapak Ibu, saya dengar hari ini tanggal berapa nih, 26 27 Desember sudah waktu yang sangat pas ya untuk mengurus surat kesehatan dan mengurus surat keterangan pengalaman itu sendiri. Meskipun dalam keterangan di sini ini sebenarnya jika ada, artinya boleh tidak diupload kalaupun tidak ada. Tapi seandainya Bapak Ibu pernah menjadi guru, harusnya punya surat pengalaman menjadi guru itu sebagai bukti surat keterangan pengalaman kerja. Demikian informasi dari kami. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.